Air ketuban, air mata maksudnya. Mari kita perkenalkan dulu manusia-manusia ajaib yang ada di sekolah ini. Tolong guys, ibu sebenarnya bapak-bapak, tolong lihat saya dulu. Yang pertama, itu dia Sabi. Siswa pendiam tapi otaknya encer. Karate, religius, pokoknya tiba-tiba menantu idaman deh. Lanjut ada Ica dan Silvi, si Queen Sosmed. Hidupnya dengan diam dan Instagram dan masukkan ke TikTok. Foto hidupnya gak apa-apa nilai matematika belum, yang penting penampilan tetap glowing dan bisa efektif. Nah kalau yang matanya saya ini namanya Agus, si siswa bucin yang beragum sama pacarnya Hanifah. Lanjut ada Melia nih, si siswa pendiam tapi otaknya encer. Tapi jangan salah, diam-diam ini dia adalah penyelamat umat pas dia lewat contekan catatannya. Terus, nah ini dia makhluk paling misterius di sekolah. Namanya Kanisa. Suka dia mulu kalau dunia. Sekali yang ngomong, langsung menusuk ke kolam masuk paling dalam. Dan yang terakhir, bintang tamu kita hari ini dia Andika, manusia dengan hobi paling konsisten, telat dan bolos. Baginya kacau di rumah adalah sahabat terbaik dan sekolah cuma di tempat singgah doang kalau dia lagi masuk eksma. Oke, lengkap sudah koleksi manusia unik kita. Sekarang mari kita lihat bagaimana jadinya kalau si pemalas Andika dihadapkan dengan teman-temannya yang ajaib ini. Musik please, kita masuk ke babak pertama. Kisah ini dimulai dari sebuah sulung sekolah, tempat di mana masa-masa muda membara. Ada kalanya jiwa-jiwa muda ini bersemangat, namun tak jarang mereka juga kehilangan arah. Mari kita lihat Andika, seorang remaja yang hatinya sedang diselimuti kabut kemalasan. Baginya, panggilan azan hanyalah angin lalu, dan sholat dianggap sebagai beban yang menunda kesenangannya. Sementara teman-temannya melangkah menuju rumah Tuhan, Andika memilih tenggelam dalam dunianya sendiri. Bagaimana cara sahabat dan gurunya menyentuh hati yang keras itu? Mari kita saksikan. Jadi kita saat berjamaah udah azan duhur nih, keburu komat nanti. Yo udah ke masjid sugan geus aya bebek Hanifah. Kuduan besok kalau bisiran turun gampang lah sampai pabica di rumah ge. Yo maneh mah di hararese. Yo kita udah ke masjid. Welcome to Mobile Legends. Ih Andika, kok malah main game sih bukannya sholat? Hello, zaman sekarang orang yang gak sholat tuh gak estetik banget. Tahu nggak? Sholat tuh wajib tahu. Apalagi kalau sholat berjamaah. Wah gila, pahalanya 27 derajat. Lumayan
si akhirat. Aduh, berisik banget sih soal sana. Gak usah banyak ceramah di sini. Dik, jangan sampai nanti kamu ke masjid, tapi posisinya udah di depan imam, alias suruh disalatin. Duluan ya. Wah, Andika, yang lain udah pada ke masjid, kok kamu masih di sini? Sok, HP-nya disimpan dulu. Sholatnya bukan cuma kewajiban, tapi juga cara kita istirahat sebentar dari kesibukan dunia. Yuk, Bapak tunggu di depan ya. Iya, Pak, nanti saya nyusul. Termasuk bagaimana rupanya menjadi pintu masuk bagi kemalasan yang lain. Hal ini berbeda, mereka semakin tenggelam dalam kegiatan. Di saat teman-teman sibuk menunggu masa depan dengan belajar, Andika justru mengeluh pada keadaan. Angka-angka merah di atas kertas ujian menjadi bukti nyata dari kecilnya yang percaya. Dia merasa bodoh, merasa tak mampu bersaing dengan sang bulan, dengan si sosialita, bahkan dengan si pendiam sekalipun. Beruntung ada mata seorang guru yang jeli melihat luka di dalam hati muridnya. Adikku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas menanti kakak. Gimana hasil ulangannya anak-anak? Puas dengan nilai kalian? Kurang puas pak, kalau aja aku udah salah satu. Mungkin nilaiku bukan 90, tapi 100. Aduh, ribet deh. Aku dapat 75 aja udah syukur nggak remet. Tapi segini juga alhamdulillah sih. Soalnya kemarin aku rantekan nilainya 50 ya. Kalau Andika, gimana nilai kamu? Bagus. Andika, ada gempa. Ah, mana gempa? Gimana gempanya? Gak ada gempa, Andika. Tapi lihat tuh nilai kamu yang gempa. Kalau kau tidur, kira kamu mah sekolah teh lain tempat tidur, Andika. Apa? Andika, coba sini maju ke meja Bapak. Andika, Bapak lihat nilai kamu tuh menurun. Jarang ngerjain tugas, malamun jam tidur we di kelas. Terus kemarin kamu tuh masuk sekolah, ada masalah? Gak ada pak, cuman aku teh asa males sama takut buat sekolah. Kayaknya aku emang bodoh pak, mau belajar gimana pun juga. Kayaknya aku gak bisa ngejar teman-teman yang lain, mereka semua pintar pak. Andika, sok dangkeun. Pinter mah lain soal saha nu nilainya 100, tapi tentang proses. Kamu teh teu keur lomba jeung nu lain Andika, tapi sekolah teh tempat kamu berproses jadi lebih baik. Bapak manggil teh bukan mau marah, tapi Bapak teh apa? Kamu teh pasti bisa. Kamu boga potensi, sok kudu semangat sekolahnya.
istirahat, jadi pelajaran kita akhiri sampai di sini. Sok jangan lupa belajar supaya nilainya meningkat. Bantu oge supaya gak ada lagi siswa yang tertinggal. Siap ya? Siap, Pak. Dik, tadi ditanya Pak Ahmad soal nilai ya. Santai aja, kalau ada materi yang susah, aku bantuin deh. Iya, Dik. Aku punya cara pandang komen yang rapi. Kalau kamu mau pinjam, boleh kok. Benar tuh. Kamu jangan patah semangat. Kalau kamu pintar, masa depan kamu bakal cerah, Dik. Makasih ya guys, tapi aku beneran lagi malas banget. Puncak dari segala kemalasan adalah putus asa. Ketika kaki terasa terlalu berat untuk melangkah ke sekolah, ketika pintu gerbang terasa seperti gerbang penjara, menikah memilih berhenti. 3 hari kursinya kosong, menyisakan tanya dan kecemasan bagi para sahabatnya. Namun, sebuah masalah tidak akan selesai dengan cara melarikan diri. Hari ini, di ruang sunyi ini, takdir mempertemukan kekecewaan seorang ibu, ketegasan seorang guru, dan ketulusan para sahabatnya untuk menjemput Andika kembali pulang. Selamat siang, Ibu. Saya Ibu Muti, selaku guru wali kelasnya Andika. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir. Begini, Bu, kami mengundang Ibu karena khawatir dengan kondisi Andika. Karena saya mendapatkan laporan dari guru-guru bahwa Andika akhir-akhir ini sering bolos, telat, dan tugas-tugasnya banyak yang kosong. Ya Allah, Andika, kenapa nak? Di rumah kamu bilangnya berangkat sekolah. Ibu kerja banting tulang buat biaya sekolah kamu. Nak, ada masalah apa? Cerita sama ibu sama bu guru. Maaf Bu, maaf Pak, Andika cuma ngerasa minder, Andika ngerasa gak berguna di sekolah ini. Teman-teman Andika semuanya hebat, sedangkan Andika selalu ketinggalan. Andika capek dibilang anak nakal yang cuma bisa bolos. Jadi Andika pikir mending sekalian gak usah sekolah aja. Andika, sekolah itu bukan tempat untuk orang-orang yang sudah sempurna, tapi tempat untuk kita belajar dari kesalahan. Kamu tega sendirian, sok tuh lihat teman-teman kamu. Dik, kamu dengar ya? Kelas kita bakal sepi kalau gak ada kamu yang suka bikin rame. Di sini kita bukan pamer kepintaran, di sini kita teman kamu kok. Jadi santai aja. Iya, Dik, kamu tuh teman kita, bagian dari kelas ini juga. Gak ada yang mikir kamu gak berguna tahu. Gak ada kamu, kelas kita kurang lengkap, kurang hit. Aku emang bucin, Dik. Tapi solidaritas aku buat kamu gak bakal kalah. Kalau kamu malas sekolah, besok aku samper ke rumah kamu, aku gedor pintu kamar kamu sampai kamu bangun. Kita belajar bareng-bareng dari awal lagi ya, Dik. Gak usah lari dari masalah, hadapi bareng kita aja. Kamu jatuh, kita seret kamu bareng buat bangun lagi. Tuh nak, lihat teman-teman kamu. Mereka sayang sama kamu. Maafin aku guys, maaf Bu, Bu Muti, Pak Ahmad. Makasih banget udah gak ninggalin Andika. Andika janji mulai besok Andika gak akan bolos lagi. Andika mau berubah. Nah gitu tuh murid bapak mah. Ingat, jalan pelan-pelan mah gak apa-apa, asal jangan pernah berhenti dan jangan menyerah.
ketika kita belajar. Sejauh apapun kita tertinggal, selalu ada jalan untuk kembali pulang. Saya Dalang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kira udah selesai? Just be strong, just be brave, and be sure as you can. Kaulah bintang hidup.